Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan, putar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat seluruh sahabat Sleman dimanapun berada. Jadi hari ini hari Minggu, cuma nggak bisa gantang karena ada beberapa kesibukan, ada beberapa aktivitas. Nah, sebelum kesibukan, sebelum beraktivitas nih, mau sedikit membahas buat seluruh teman yang mana ada yang bertanya, Om, gimana cara merawat pleci agar sehat tapi tetap gacor. Yang saya bingung, namanya pleci gacor itu pasti sehat, karena kalau pleci nggak sehat nggak mungkin gacor. Nah, cuma mungkin ya, ini sekedar kemungkinan apakah bahasanya doping, karena memang banyak orang berpikir doping itu nggak bagus buat pleci ya, apa doping itu macam-macam lah pokoknya mah. Jadi mau saya bahas karena saya juga ada yang pakai doping, ada yang nggak pakai doping mengenai pleci, mau saya bahas buat seluruh teman-teman. Nah ini nggak pakai doping, bunsal. Nah ini juga sama nggak pakai doping. Ini yang pakai doping, selainnya pakai doping. Jadi yang nggak pakai doping itu ada 3. Busto ini sama ini, terus satu lagi dakbal, itu masih di kandang ternak, masih adaptasi. Nah cuma sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan biar seger biar adem kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kalau masalah doping, sebetulnya yang berbahaya dari doping itu bukan dopingnya, tapi cara pemberian, cara penyajian. Yang pertama, kalau teman-teman buat rumahan aja, kalau buat rumahan aja mah nggak perlu yang namanya doping. Karena burung juga dengan proses waktu juga dia bakalan buka paruh. Sama seperti gunsal saya juga ada udah lumayan buka paruh, ini juga udah buka paruh tanpa doping. Yang penting prosesnya panjang. Nah, cuma perbedaannya kalau yang gunsal itu rawatan 2019 karena udah lama. Kalau yang ini nih belum lama. Cuma prosesnya dia main doping dulu, doping kemudian saya stop. Nah, kalau doping yang berbahaya itu mungkin cara pemberian dengan doping terus-terusan dikasih, yang mana tiap hari dikasih tanpa ada jeda. Kita aja kalau minum itu minum hijau, minum larutan, bahkan kita minum kopi sekalipun nggak pakai air putih. Ya udah, kita nggak usah jauh-jauh ke burung, ke kita aja juga kita bakalan tahu apa yang terjadi setelah 1 tahun, 2 tahun. Itu ada perbedaan dari kita, dari kesehatan kita pasti menurun. Makanya harus ada olahraga juga. Nah kalau misalnya teman-teman pengen cepat, proses cepat. Jadi kalau prosesnya pengen cepat, itu harus pakai doping mau nggak mau. Cara pemberian dopingnya kalau buat awal ya 1 minggu pertama, makanya selalu saya bilang 1 minggu pertama jangan dikasih mandi, jangan dikasih minum lain selain doping. Tujuannya buat kebirahinya biar tinggi, tinggal rutin koloninya, terus juga rutin dibentang, dilatih biar dia berirama. Nah jadi prosesnya seperti itu. Kalau udah buka paruh, perawatan pleci untuk buka paruh, kasih dopingnya jangan setiap hari, mungkin bisa dikasih 3 hari, mau dikasih Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu juga boleh. Selain itu prein, atau mau dikasih boleh selang, jadi doping tetap pagi, siang, sore boleh. Tiap hari dikasih dengan 1 cepuk 1 hari boleh. Nah kalau masalah dopingnya itu tinggal gimana selera kita. Saya udah banyak beberapa cobain ya, mulai dari saya sebut merek Hampura, Dextro, terus juga media tetesan segala macam yang tinggal tuang air, Dextro, Magic Water, SPN. Nah bagus-bagus. Nah ini sekarang buat yang tuang air ini SPN ini tuang air. Nih kemarin saya cobain juga bagus, ada reaksi, udah ada peningkatan. Cuma kalau belum buka paruh, jangan langsung gonta-ganti, konsistenin aja tiap hari pakai terus sampai nanti juga prosesnya dia bakalan buka paruh. Jadi 1 hari 1 cepuk. Setelah itu siang kasih air mineral. Nah buat mandinya rutin aja, mandiin malam ya, mandi malam atau mandi pagi nggak masalah. Kalau digedur terus tiap hari ya burung rusak, nggak bakalan, jangka panjangnya kurang bagus. Jadi harus diselingin air minum, air putih, dan juga kalau misalnya sempat sesekali diumbar. Kalau sempat penjemuran pleci
mau pagi mau sore boleh. Nah kalau mau doping, kalau saya sendiri pakai ini. Nah ini doping ini enak. Kalau teman-teman pakai burung pleci cuma satu, yang cuma sedikit, bikin yang tuang air itu satu botol ya harus dihabisin. Kalau nggak disimpan, jadi jangkanya nggak begitu panjang, disimpan di kulkas dia nggak bisa beku minyaknya. Nah kalau ini dia mainnya main cepuk. Jadi satu ada takarannya sendok, tinggal dituang satu sendok ke cepuk. Nah ini satu sendok ini kemarin tutorialnya udah saya buat. Tinggal dituang ke cepuk satu sendok ini, buat satu cepuk, tambahin lagi kalau buat maksimal. Kalau buat maksimal pakai apa namanya, nastar oil. Kalau misalnya teman-teman mau pakai ini aja nggak masalah kalau buat harian. Satu hari satu cepuk, atau mungkin dikasih jangan tiap hari, cukup 3 hari dalam 1 minggu. Kemudian diplayin, karena efek dari minuman burung itu nggak bakalan langsung hilang. Biasanya kalau kita misalnya dikasih Jumat, Sabtu, Minggu, itu Senin, Selasa itu masih ada gacornya. Kalau mau stop itu mungkin dengan jangka yang panjang dia bakalan baru mandek. Makanya banyak orang yang ketipu burung tanpa doping. Ya soalnya di doping dulu beberapa hari, nanti dia bakalan macet. Nah jadi kalau mau enak lagi kayak buat saya ini yang kemarin dari apa namanya, dari Munas kemarin ya. Oh minumnya habis, air minum biasa ini mah. Ini tanpa doping, cuma pakai Purnastar. Purnastar dia burungnya gacor. Dengan prosesnya di stop doping perlahan. Jadi mulai dari penggunaan 1 minggu 3 hari, kemudian diturunin lagi dosisnya, turunin waktunya sampai benar-benar pulih, dan alhamdulillah sekarang udah pulih. Nah jadi pemberian doping kalau mau sehat ya rutin aja, tapi kalau buat harian rumahan ya nggak usah pakai doping, nggak masalah. Kalau mau pakai doping ya nggak apa-apa, soalnya kalau burung tanpa doping, burung biasa didoping terus nggak didoping, walaupun dia kicaunya kurang maksimal. Nah tinggal selera kita. Jadi pilih dopingnya, cara pemakaian dopingnya diteraturin. Dari segi pengumbaran, kalau ngumbar ya nggak usah tiap hari diumbar, sebulan sekali nggak masalah. Bahkan kalau nggak diumbar pun kalau buat burung tuh nggak masalah sih, cuma kegemukan aja. Jadi burung cuma sekedar kegemukan, mungkin ngototnya aja yang kurang. Karena dia gemuk, berlemak, jedanya banyak. Kan kalau buat rumahan mah kita sendiri yang nikmatin. Nggak perlu penilaian dari juri. Nah kalau nah tuh udah mulai ngalas lagi, kedengeran dia ngalas lagi gitu. Jadi yang tanpa doping. Kalau burung pleci ya, yang mana kalau misalnya kita ada waktu bisa koloni, kita ke tempat lain nyamperin, bisa dibawa burungnya sambil silaturahmi sambil koloni. Dan kalau bisa siapin juga yang namanya vitamin. Jadi kalau vitamin, kalau saya sendiri itu antibiotik yang namanya Super N. Super N buat burung sakit, buat kekebalan tubuh. Kalau burung udah kelihatan murung, udah ada musim wabah, biasanya perubahan di pancaroba. Saat pancaroba itu terjadi perubahan cuaca dan wabah di situ banyak. Jangankan buat unggas, buat burung, kita yang manusia aja masih banyak yang sakit. Jadi di situ saya siapin Super N. Kalau kemarin itu untung sempet lah saat satu yang kena aratan, kemudian yang saya kasih yang lain. Jadi semua saya kasih Super N. Alhamdulillah. Jadi sekarang proses waktunya ya satu yang tumbang, anakan yang cinilan yang masih beranak, yang masih anakan, yang masih lolohan. Sekarang alhamdulillah udah mulai ngalas lagi, itu udah kedengeran lagi itu ngalasnya. Jadi yang penting intinya buat teman-teman konsisten, kalau sempat ya embun, jemur, koloni, dan umbar. Pilih pakan yang terbaik. Kalau purnya boleh banyak merek pur. Kalau saya sendiri mau yang dopingan, mau yang nggak dopingan, purnya pakai nastar sekarang. Karena kondisinya nastar satu, kita udah sama-sama tahu, buat para teman-teman juga mungkin yang nggak perlu dijelasin, karena nastar itu udah produk yang bagus. Nah ini yang mulai ngalas-ngalas nih. Nah, ini tanpa doping juga, dia purnya nastar. Tadi ngalas, kirain dipegang dia nggak mau. Nah, ini yang tanpa doping, sama ini tanpa doping juga, pakai Purnastar. Ya dopingan, kalau dopingan tinggal selera teman-teman gimana cocoknya. Kalau saya sendiri hanya sekedar mereview. Jadi ada teman yang bingung, yang mana yang bagus, ya semua bagus. Jadi mau Nastar, mau SPN, tinggal cara penggunanya yang beda-beda. Kalau mau yang tinggal tuang air, mau yang main tetes media 255 zaman dulu ya,
Apa mau sekarang, kalau sekarang itu paling enak tuh saya tuh pakai ini. Nah ini jadi ada yang namanya tinggal hemat, jadi dia tuh hematnya nggak usah dihabisin, kita bikin satu cepuk, jadi bisa apa namanya, bisa lebih efisien. Nah kemarin ada juga teman-teman Om pengen lihat lebih dekat produknya, ini saya tampilin produk dari Nastar, mulai dari dopingnya ada, mulai dari furnya ada, kemudian juga sampai oilnya ada. Jadi mau yang pakai purnya, pakai oilnya, mau pakai nastarnya, apa namanya, Nextar, jadi udah komplit tinggal pakai. Cara penyajiannya udah semua saya kasih buat teman-teman. Kalau nggak mau pakai doping, pengen pakai harian nggak apa-apa, konsisten aja embun, jemur, koloni dan umbar serta sabar. Nah jadi intinya kebersihan kandang jangan lupa juga dibersihin, nggak perlu tiap hari, nggak masalah, sesempatnya. Yang jelas ngerawat burung sesempatnya aja, karena kewajiban lebih utama daripada hobi. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat para suhu, para master, mohon koreksinya juga bila ada kesalahan, mohon disampaikan baik di WhatsApp, di komentar, dan lain-lain. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.